Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah, yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Sanggau, serta siswa-siswi baru Madrasah Aliyah Negeri 1 Sanggau yang saya banggakan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan karunia-Nya kita pada tahun ini, tahun pelajaran 2020-2021 masih bisa melaksanakan masa ta'aruf siswa madrasah atau matsama walaupun kita masih dalam masa pandemi seperti ini. Oke, sebelum kita lanjutkan pada pengenalan kurikulum yang dipakai oleh madrasah kita, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Feni Junida. Nah, tempat lahir di Sanggau, tanggal lahir 7 Juni 1971. Kemudian alamat di Jalan Kinibalu nomor 49B, Tanjung Sekayam, Sanggau. Nah, mata pelajaran yang saya ampu itu pada pelajaran kimia. Jadi nanti insya Allah siswa-siswi baru ini akan ketemu saya di mata pelajaran kimia. Baik siswa-siswi baru Madrasah Aliyah Negeri Sanggau yang saya banggakan, alhamdulillah madrasah kita ini sudah memakai kurikulum 2013. Jadi bisa kalian lihat sendiri pada slide yang saya tayangkan. Kurikulum 2013 itu model pembelajarannya atau cara belajarnya ini berpusat pada peserta didik. Nah, jadi peserta didiknya ini, siswa-siswinya ini yang harus lebih aktif, lebih kreatif, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, pembelajarannya adalah pembelajaran interaktif. Jadi, guru dengan peserta didik, dengan masyarakat, dengan lingkungan dan sumber media lainnya itu saling berinteraksi. Jadi bukan hanya gurunya saja atau bukan siswanya saja gitu. Jadi harus didukung oleh lingkungannya juga, oleh sumber media lain yang ada di sekitarnya juga. Nah, berikutnya pembelajaran kurikulum 2013 itu adalah pembelajaran secara jejaring. Nah, peserta didik bisa belajar atau mendapatkan ilmu itu dari mana saja. Dari media apa saja, dari siapa saja. Nah, ini yang dimaksud dengan pembelajaran secara jejaring. Siswa-siswi yang saya banggakan, pembelajaran berikutnya itu adalah pembelajaran aktif mencari. Nah, maksudnya yang aktif mencari itu adalah peserta didiknya ya. Jadi kalian tidak hanya menunggu informasi dari guru saja. Nah, berikut itu adalah pembelajaran berbasis STEM. STEM itu singkatan dari Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik. Nah, jadi basis atau dasar dari pembelajaran yang kita lakukan itu adalah pembelajaran yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan, kemudian teknologi, teknik, seni, dan matematika. Lalu, pembelajaran dengan memperkuat potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik. Nah, dalam pembelajaran kurikulum 13, potensi peserta didik atau potensi siswa-siswinya ini yang diperkuat. Makanya, potensi ini yang harus ditonjolkan. Ada lagi pembelajaran ilmu pengetahuan jamak. Nah, ilmu pengetahuan jamak itu berarti banyak yang akan kita pelajari, tidak hanya mempelajari pada satu bidang saja. Terakhir adalah pembelajaran kritis. Nah, kalian harus lebih aktif, ada interaksinya, ada feedbacknya dari para siswa ke gurunya. Next, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini adalah struktur kurikulum yang kita pakai, yang dipakai di Man 1 Sanggau. Penjurusan itu dibagi dua. Ada jurusan MIPA, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam. Kemudian ada jurusan IPS. Nah, untuk mata pelajaran
itu sama kurang lebih dengan mata pelajaran pada sekolah umum pada SMA. Tapi bisa kalian lihat kita ini satu minggunya 51 jam pelajaran. Jadi 51 jam tatap muka. Nah, yang membedakan kita dengan sekolah umum itu adalah pada mata pelajaran agama. Nah, pada mata pelajaran agama ini ada 4, mungkin yang dari MTS sudah tahu. Nah, di madrasah itu ada pelajaran Al-Quran hadis, akidah akhlak, kemudian fikih dan SKI. Nah, ada 2 jurusan. Jurusan yang pertama, jurusan MIPA, itu yang membedakan dengan jurusan IPS adalah mata pelajaran penjurusannya. Kalau di IPA, itu ada mata pelajaran matematika peminatan, kemudian biologi, fisika dan kimia. Nah, untuk yang di jurusan IPS itu ada pelajaran ekonomi, geografi, sosiologi dan sejarah peminatan. Terakhir yang akan saya sampaikan itu adalah kriteria kenaikan kelas. Nah, ini bisa kalian lihat ada kriteria untuk kenaikan kelas. Nah, pertama, kenaikan kelas itu dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran. Nah, kenaikan kelas ini didasarkan pada penilaian hasil belajar pada semester genap. Nah, adapun kriteria kenaikan kelas itu ditetapkan ada beberapa ini yang menjadi syaratnya. Yang pertama adalah peserta didik dinyatakan tidak naik apabila nilai ketuntasan minimal atau nilai kurangnya lebih dari 3 mata pelajaran. Nah, yang berikutnya capaian kompetensi dari 3 aspek tidak diakumulasikan dalam 1 mata pelajaran. Nah, yang ketiga, peserta didik dinyatakan tidak naik kelas jika budi pekerti, akhlak mulia, dan kepribadian secara keseluruhannya kurang baik. Yang keempat, peserta didik dinyatakan tidak naik kelas jika ketidakhadirannya lebih dari 10 hari tanpa keterangan pada setiap semesternya. Lalu aturan-aturan yang lain itu akan diatur pada rapat kenaikan kelas, rapat dewan guru. Oke, itu tadi adalah struktur kurikulum yang dipakai pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Sanggau. Saya rasa pengenalan tentang kurikulum itu cukup sampai di sini saja dulu. Nah, untuk kedepannya kalau misalnya ada yang ditanyakan bisa bertanya pada guru-guru yang ada di madrasah. Selamat datang untuk kalian, selamat bergabung di madrasah kita tercinta ini. Mari kita sama-sama bekerja keras untuk memajukan madrasah ini. Madrasah hebat bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.